Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengadaan untuk para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik Pak, pada pengadaan pekerjaan konstruksi itu ada yang disebut dengan metode pelaksanaan. Bisa minta dijelaskan apa yang dimaksud dengan metode pelaksanaan pekerjaan Ya, itu, Pak? yang dimaksud adalah metode pelaksanaan pekerjaan. Adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir, meliputi tahapan, urutan pekerjaan utama, dan uraian atau cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis gitu ya. Baik, untuk pengadaan dengan usaha kecil, penyediaannya usaha kecil, apakah mereka juga diminta untuk menyampaikan metode pelaksanaannya, Pak? Untuk paket kualifikasi usaha kecil tidak disyaratkan metode pelaksanaan, termasuk yang usaha menengah. Jadi untuk nilai ya sampai dengan 50 miliar ya, menurut Permen PUPR ya nomor 14 tahun 2020 tidak disyaratkan metode pelaksanaan ya. Dalam penawaran teknis disampaikan di sana ya, dalam penawaran teknis disampaikan di Permen PUPR tadi, antara lain disampaikan metode pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan kompleks dan atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar. Jadi untuk kualifikasi usaha kecil dan menengah tidak perlu, kecuali kalau kerjaan itu kerjaan yang bersifat kompleks. Oke, di dalam proses tender itu, metode pelaksanaan itu disampaikan di dokumen apa, Pak? Ya, metode pelaksanaan itu disampaikan di dokumen teknis ya. Dengan menyampaikan dokumen penawaran secara elektronik, peserta telah menyatakan akan melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spek teknis yang disyaratkan. Ya, ini kalau usaha kecil, usaha menengah, ya kalau disyaratkan oleh PPK-nya ya tinggal mengikuti metode pelaksanaan dari PPK lah. Tetapi kalau untuk usaha besar, ya silahkan disampaikan dalam dokumen penawarannya, dalam dokumen penawaran teknisnya. Kami sebagai Pokja Pemilihan ingin mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan yang seperti apa yang kita anggap memenuhi. Ya, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila antara lain ini ya, metode pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini disyaratkan untuk hanya pekerjaan kompleks atau kerjaan yang usaha besar ya, yaitu memenuhi persyaratan substansif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Meliputi apa itu? Tahapan atau urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama. Sesuai nggak antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan ya, dalam pelaksanaan pekerjaan itu? Sesuai nggak antara metode kerja dengan spek, dengan volume pekerjaan yang disyaratkan? Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi job mix, rincian, campuran, komposisi material dari jenis pekerjaan. Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, Pokja Pemilihan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh penyedia dengan metode kerja yang menjadi bagian dari persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh BPK dengan cara menilai sesuai nggak metode tersebut. Oke, dengan demikian apakah bisa diambil kesimpulan bahwa apabila metode pelaksanaan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan di dalam dokumen pemilihan, bisa kita
otomatis gugurkan? Ya, apabila metode pelaksanaan tidak sesuai, Pokja melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama. Dengan peralatan utamanya ya, serta personil berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, maka Pokja pemilihan juga akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis gitu ya. Baik. Kalau yang memasukkan penawaran itu hanya satu penyedia saja, apakah kita masih perlu untuk melihat metode pelaksanaannya, Pak? Ya, ini kalau yang masuk hanya satu atau yang lulus hanya satu penyedia, dalam hal hanya satu peserta. Ya, dalam hal hanya ada satu peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, hanya satu tadi ya, satu penyedia, maka dilakukan apa? Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Berikutnya, pada saat acara klarifikasi, peserta diminta menyampaikan metode pelaksanaan, termasuk juga analisa harga satuan atau rincian harga satuan keluaran. Ini menurut saya ya, yang paket usaha kecil pun penyedia diminta menunjukkan metode pelaksanaan. Jadi mohon dikoreksi pendapat saya ini ya. Ya, berikutnya dalam hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mengaruhi harga. Ya, metode pelaksanaan pekerjaan itu dapat mengaruhi harga untuk bahan menjadi negosiasi harga. Klarifikasi dan negosiasi harga tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran. Ya dinilai aja lah harga-harga yang wajar. Ya. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Bagaimana metode kerja atau metode pelaksanaan kerja pada saat pelaksanaan kontrak, Pak? Ya ini ketika sudah kontrak berjalan ya, kontrak dilaksanakan, penyedia berkewajiban untuk mendapatkan terlebih dahulu persetujuan tertulis dari penguas pekerjaan sebelum melakukan tindakan, antara lain apa? Melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja gitu ya. Baik, terakhir Pak, apa kira-kira yang perlu kami perhatikan yang bisa Bapak sampaikan tentang metode kerja ini? Ya, metode kerja ini yang saya sampaikan adalah yang tercantum ya dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Antara lain di sana disebutkan analisis keselamatan pekerjaan, job safety analysis (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi, metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi atau kecelakaan kerja. Metode kerja ini yang perlu diperhatikan ya, harus disusun secara logis, realistis, dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material, dan konstruksi. Sementara yang sesuai dengan kondisi lokasi, tanah, cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama, alat bantu, perkakas, material, dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja.
Setiap metode kerja konstruksi yang diusulkan penyedia harus dianalisis keselamatan pekerjaan, diuji efektivitas pelaksananya, dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor, ya, tadi meliputi apa? Kondisi, lokasi, tanah, cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja, dan kompetensi pekerja, kompetensi operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan konstruksi, dan keamanan pekerja operator, maka metode kerja dapat disetujui setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan atau mudah dipahami oleh pekerja atau operator. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang di dalamnya sudah menyangkut analisis keselamatan pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja, papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta APD ya, alat pelindung diri yang sesuai. Antara lain apa? Helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Misal untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik dan turun. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari standar yang berlaku atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laborat maupun pendapat ahli terkait yang independen, yang kompeten. Metode pelaksanaan harus, kita ulangi lagi ya, metode pelaksanaan harus logis, realistis, dan dapat dilaksanakan. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan. Demikian catatan saya mengenai metode pelaksanaan yang saya ambil dari Peraturan Menteri PR nomor 14 tahun 2020. Hanya digunakan untuk pekerjaan usaha ya, bukan kecil, bukan menengah ya, untuk usaha besar. Tapi untuk kalau yang masuk hanya satu, termasuk itu yang ditanyakan kepada penyedia. Demikian, ada kurang tepatnya atau salahnya dari saya, mohon maaf dan mohon diberitahu. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Salam pengadaan.